Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Minggu ini kita akan memasuki minggu Advent yang keempat. Dan kita akan belajar merenungkan satu tema tentang damai sejahtera Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan akan saya bacakan dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi demikian, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Bapak Ibu Saudara sekalian, pada Natal pertama dikatakan di tengah malam ada gembala yang menjaga kawanan ternak di padang Bethlehem. Mereka kemudian dikejutkan dengan suatu sinar kemuliaan dari Tuhan. Saudara sekalian, kemuliaan Tuhan itu begitu dahsyat sehingga tidak ada seorang pun yang sanggup menyaksikannya, saudara. Dan kemudian para gembala itu dikatakan penuh dengan takut. Rasa takut itu perlu diobati, perlu ada solusi, perlu ada damai dan ketenangan yang membawa mereka boleh mengalami suatu ketenangan hidup, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu malaikat Tuhan berkata kepada mereka dalam Lukas pasal 2 ayat 10, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, selanjutnya bahwa dikatakan dalam 13-14 bahwa Tuhan, malaikat bersama dengan bala tentara itu memuji Tuhan, menyatakan kemuliaan Allah yang paling tinggi itu, dan diberikan kepada manusia yang berkenan di bumi, yaitu manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, bahwa sumber sukacita dan damai sejahtera Tuhan itu betapa pentingnya. Ya, oleh sebab itu Tuhan dikatakan akan memberikan kepadanya. Kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara, di manakah sumber damai sejahtera itu, saudara? Ya, dari ayat firman Tuhan Lukas 2 pasal 2:11 dikatakan, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Dari situ memberitahukan kepada kita bahwa sumber damai sejati itu tidak terletak kepada kepercayaan diri kita, tidak terletak pada kepercayaan kepada orang lain, kepada sesuatu yang kita andalkan, harta, benda, dan sebagainya. Tetapi sukacita dan damai sejahtera itu sesungguhnya ada di dalam Tuhan yang kita kenal, yaitu Yesus Kristus yang lahir di dalam Natal pertama, dan juga saat ini kita peringati di masa Advent, dan kita kenang, dan bahkan kita akan menyambut kedatangan Dia yang kedua kalinya. Dan kemudian Paulus juga mengatakan dalam 2 Tesalonika pasal 3:16 bahwa sesungguhnya bahwa damai sejahtera itu Dia adalah Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dan bukan hanya Tuhan memiliki damai sejahtera itu, tetapi dalam ayat itu dikatakan Dia akan mengaruniakan damai sejahtera itu yang terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Permisi tanya, saudara, kalau Tuhan itu sumber damai sejahtera dan Dia akan mengaruniakan kepada kamu, sudahkah kita memperoleh damai sejahtera itu? Saudara, bagaimana cara kita memperoleh damai sejahtera itu? Saudara, di sini ada dua rahasia untuk memperoleh damai sejahtera itu. Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan, kita harus mengenal Dia sungguh-sungguh. Dengan mengenal dengan Tuhanlah, kita percaya kepadanya lah, maka kita diampuni oleh Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Orang yang berdosa tidak bisa datang kepada Tuhan, tidak bisa diperdamaikan dengan Allah. Hanya orang yang percaya pada Tuhan Yesus yang mengalami penebusan Kristus, yang mengalami pengampunan dosa, maka tembok pemisah kita dengan Tuhan itu dihancurkan. Dan situlah kita diperdamaikan dengan Allah. Dengan kelahirannya, dengan kematiannya, dengan kebangkitannya. Saudara, kita diperdamaikan dengan Allah kita. Disitulah kita memperoleh damai sejati, damai sejahtera yang Tuhan janjikan bagi kita. Yang kedua, saudara sekalian,
Kita bisa mengalami damai sejahtera Allah ketika hati kita teguh. Yang dikatakan oleh Yesaya pasal 26 ayat 3. Nah, dalam bahasa Ibrani teguh itu artinya bersandar pada. Jadi kalau kita bisa memperoleh damai sejahtera Allah, jemaat sekalian, mari kita bersama-sama untuk bersandar kepada Tuhan kita. Dia adalah batu karang, Dia adalah Allah yang hidup, Dia adalah Allah yang sumber damai sejahtera itu. Dan Dia akan sanggup memberikan damai sejahtera kepada kita. Dan ingat bahwa damai sejahtera itu bukan berarti kita tidak ada konflik. Bukan berarti tidak ada kesukaran. Melainkan ada kesukaran, ada penderitaan, ada gempa, ada bencana alam, ada gunung meletus, ada hal-hal yang kita alami, manusia alami di dunia ini. Dan justru itulah saudara, kita membutuhkan damai sejahtera itu yang tidak ditentukan oleh sekitar kita, tapi yang ditentukan oleh kepercayaan kita, hati yang bersandar kepada Tuhan. Dan disitulah saudara, dengan kehadirannya kita akan mengalami yang disebut dengan damai sejahtera yang sejahtera itu. Dan Paulus katakan bahwa damai sejahtera Tuhan akan diberikan. Damai sejahtera itu melampaui akal kita, saudara, akal pikiran kita. Dia akan memelihara hati dan pikiran kita di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan pergumulan apapun, Bapak Ibu Saudara. Sebagai yang penutup, Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian, masa Advent mengingatkan kita kembali bahwa ada damai sejati, damai yang sesungguhnya. Dan damai sejati dan damai sesungguhnya, ingat, hanya ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan Dia akan memberikan, mengaruniakan kepada saudara dan saya. Pertanyaan adalah, sudahkah kita percaya dan semakin percaya kepadanya? Sudahkah kita bersandar kepadanya dan tetap bersandar kepadanya sambil menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya? Kiranya Minggu Advent yang keempat ini boleh menjadi berkat bagi kita dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.